Hidup adalah perjalanan panjang. Ibarat sebuah pendakian menuju puncak kebesaran. Seperti halnya mendaki gunung, perjalanan ini penuh tantangan. Jalan setapak yang terjal, ban yang terasa berat di pundak, dan langkah yang kadang melemah. Mukhayyam, sebuah latihan yang lebih dari sekedar mendirikan tenda atau menyalakan api unggun. Ia adalah simbol dari pengamalan ilmu yang telah lama kita pelajari selama ini. Dan semua ini tak hanya tentang melatih fisik dan mental, akan tetapi semua ini tentang sebuah perjalanan yang menuntun kita menuju puncak kebesaran Islam. Dalam Mukhayyam ini, kita belajar bahwa kebesaran bukanlah sesuatu hal yang diwariskan. Kebesaran adalah sesuatu yang harus diraih melalui usaha, disiplin, dan pengorbanan. Tapi satu hal yang pasti, dalam setiap niat yang mulia, kita tidak pernah sendiri. Setiap langkah menuju puncak adalah ujian kepercayaan diri, ujian kesabaran, dan ujian keimanan. Ketika kaki terasa berat, ketika hati ingin menyerah, disitulah kita diuji. Akan tetapi teman-teman seperjalanan adalah pengingat bahwa kebesaran sejati bukan hanya tentang mencapai puncak seorang diri, tapi tentang membawa orang lain bersama. Dan ketika akhirnya puncak itu tercapai, ketika mata memandang keagungan alam yang luas, hati kita memahami satu hal, kebesaran tidak sekedar tentang posisi, tetapi tentang sebuah proses. Puncak kebesaran adalah puncak keyakinan bahwa setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap langkah kecil adalah bagian dari rencana besar Allah untuk membawa kita menjadi pengemban amanah besar di muka bumi ini. Sebagai khalifah fil ard. Semua ini mengingatkan kita bahwa kebesaran bukanlah tentang siapa kita di masa lalu, tetapi tentang siapa kita ingin menjadi di masa depan. Karena Mukhayyam bukan sekedar mendaki hingga puncak, tetapi mempersiapkan kita untuk mendaki kehidupan yang sesungguhnya. Jalani perjalanan ini dengan landasan ilmu serta semangat. Hadapi setiap tantangan dan rintangan dengan penuh keberanian. Karena di ujung pendakian ini, puncak kebesaran menanti mereka yang tidak akan pernah berhenti melangkah. Inilah perjalanan panjang kami menuju puncak kebesaran.
Jam 00.10 kita mulai jalan. Aku bawa botol minum dan kotak P3K kelompok. Di awal perjalanan tuh kita masih banyak ngobrol, bercanda. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu seberapa jauh lagi jalan buat kita sampai ke tujuan, karena dari awal pun emang nggak ada informasi yang valid dan resmi dari panitia kalau sebenarnya Ahwat tuh jalannya berapa kilo sih. Lanjut aja langsung nih. Minum bentar. Enggak, narik nafas dulu sambil minum. Kadang jalan nanjak, kadang landai, kadang turunan, ngelewatin becek setinggi setengah sepatu, jalannya licin, jalanannya rusak, ngantuk, lapar, capek, pokoknya semua itu terjadi dalam satu waktu. Tapi alhamdulillah kita tetap semangat buat lanjutin perjalanannya. Walaupun capek, tapi kan ini bisa jadi satu hal yang membanggakan harusnya. Berhitung berkepala, mulai. Ayo, dari mana? Langitnya udah mulai terang. Akhirnya giliran truk kita udah sampai, dan pas naik truk rasanya tuh capek banget. Tapi anehnya malah seneng banget setelah jalan jauh, kayak ada rasa puas yang muncul gitu. Apalagi pas nyampe tempat campnya, rasanya seneng dan lega banget, kayak semua usaha jadi nggak sia-sia. Di sini tuh kan kita nggak tahu seberapa jauh jalan yang bakal kita lewatin. Nah, gimana kalau masa depan udah terprediksi? Kalau kita udah tahu apa yang bakal terjadi, apa kita masih bisa ngerasa surprise atau terinspirasi? Menurut aku, masa depan bukan cuma sesuatu yang bakal kita tuju, tapi proses yang akan kita jalani. Setiap hari kita menciptakan langkah-langkah baru yang lebih baik dari yang sebelumnya dan akan menuntun kita ke sana. Banget itu bubur udah buka guys. Bubur udah buka ini sebenarnya. Nah pas tadi waktu jalan ada. Jadi jangan terlalu fokus ke dapur nanti diterkam sama binatang buas. Ada dua hal yang emang nggak akan pernah saya lupa perasaannya. Yang pertama itu ketika saya sama teman-teman saya udah sampai di tujuan. Yang kedua ketika saya selama di perjalanan sama teman-teman. Kenapa yang pertama? Yang pertama itu karena ketika kita sampai itu perasaannya benar-benar campur aduk. 18 kilo cuy. 18 kilo. Ya seneng, kayak bahagia, ya pengen tidur, pengen istirahat dulu, tapi wah gitu, agak lebay sih, tapi akhirnya gitu kita sampai. Terus yang kedua, di perjalanan itu saya sama teman-teman tuh ada aja yang diobrolin, ada aja yang dibercandain, kayaknya topiknya, candaannya tuh ada aja gitu, kita nyaut-nyautan gitu, ya nyanyi-nyanyi bareng, kita berusaha ayo kita senengin diri sendiri lah gitu, biar nggak kerasa nih capeknya. Tapi nggak cukup di situ, kenangannya tuh ada di ketika kita istirahat di pos-pos, kita minta air karena persediaan airnya di jalan habis, ternyata galonnya belum nyampe. Terus ada juga ya kayak kita akhirnya jadi harus bagi-bagi air yang nggak banyak, ketika kita saling nyemangatin satu sama lain. Teman-teman tiba-tiba ada yang sabar nggak kuat, jadi kita harus nungguin. Atau waktu di jalan Gunung Halimun Salak tuh yang gelap banget itu, kita cuma 4 center, kita berbagi buat 19 orang tuh sepanjang sebaris gitu. Nah yang kayak gitu kayak berkesan dan berkenang banget lah pokoknya gitu. Tapi ada satu pertanyaan, sebenarnya apa sih yang ngebuat kita nih, saya sama teman-teman saya bisa napakin jalan ini nih sampai akhir gitu? Apakah karena kita takut dimarahin Ustadz gitu kalau kita nggak nyampe, atau emang karena kita disuruh doang, formalitas doang, atau apa sebenarnya? Saya coba renungin dan saya coba ambil pelajaran, ya emang karena kita punya tujuan gitu. Karena kita sama-sama punya tujuan, kayaknya kita punya tujuan yang satu, yang sama, yaitu apa ya? Sampai di area camp untuk melaksanakan mukhayyam di sana, melaksanakan acara di sana. Kita punya tujuan, itu hal yang paling penting gitu. Sebenarnya harusnya kita di hidup ini juga gitu nggak sih? Kita sebagai seorang muslim dan lingkungan sekitar kita, teman-teman kita, mungkin ayah, bunda kita, kakak adik kita ya muslim juga gitu. Kita
harusnya punya tujuan yang sama, tujuan yang satu, dan kita juga bisa saling support gitu, karena kita punya tujuan yang sama, tujuan yang satu. Karena kita sebagai muslim, apa sih emang tujuan kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah fama zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Apa itu? Surga. Untuk kegiatan masak di Muhayam kali ini, baru kali pertama aku nggak ngerasain kesulitan sama sekali karena masak kali ini full time bareng Angkatan 6 yang semuanya udah bisa inisiatif tanpa harus diatur-atur. Dalam satu waktu semua bisa selesai, masak, beres-beresin alat masak, tenda, dan lain sebagainya. Yang menurut aku lumayan menarik dari Muhayam kali ini adalah kita masak menu ikan cucut, yang dimana menu itu lumayan aneh gitu di mata para santri. Tapi ternyata kita bisa aja masak menu ini dengan sangat enak dan sangat bisa dinikmati. Ternyata juga kita bisa aja mengkreasikan sebuah menu yang sama sekali nggak kepikiran gitu bakal masak di gunung. Tapi gak apa-apa banget, karena kalau di Muhayam atau kegiatan serupa aku selalu ingat pesan umi aku. Beliau bilang kalau jadi seorang ibu itu harus bisa kerja cepat tapi tepat. Jadi menurut aku memastikan area masak tetap rapi dan bersih adalah tetap sebuah tantangan. Sekian dari masak yang paling berkesan karena gak ada kegiatan lagi selain masak, tarik tambang, api unggun, dan sungai, katanya ya. Memasak adalah basic skill yang harus dimiliki tidak hanya bagi perempuan saja, tapi juga laki-laki. Seperti halnya Bapak kita semua, manusia pertama di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam, yang belajar membuat roti dari gandum dengan penuh perjuangan. Seperti halnya kita hari ini, kita harus mengasah, belajar, keterampilan, kreativitas, meski dari memasak, untuk menghadapi kehidupan yang kompleks di masa depan nanti. Dan kita terus bereksperimen dari masakan-masakan ini dengan berbagai rasa dan bahan makanan yang membuat kita terus mengasah kreativitas kita. Meski itu harus gagal terus-menerus, tapi kita nggak boleh nyerah, karena seorang muslim tidak boleh menyerah, apalagi dengan hal-hal yang kecil. Apalagi kan kita ditugaskan oleh Allah di muka bumi ini untuk memakmurkannya, bukan hanya untuk menikmatinya saja.
Pas hari kedua Mukoyam tuh udah kerasa banget capeknya, dinginnya tuh udah kerasa banget, gak kayak di map. Dari segi baju udah basah, kaos kaki udah basah, sepatu udah basah. Makanya dari baju sampai celana udah basah, gak ada yang kering di hari kedua. Pokoknya udah beda banget lah, gak ada yang kering, basah semua. As tuh pas di hari kedua, di sore harinya ada kabar kalau ada game estafet. Dikiranya game estafet itu adu angkatan 9 lawan angkatan 10. Kalau adu angkatan udah pasti yang menang kan angkatan 9 nih yang jago banget. Ternyata adu kelompok 1 lawan kelompok 8. Nah pas kelompok 1 lawan kelompok 8 tuh udah main tuh kelompok 1 lawan 8. Tuh saling bersaing ketat, gak ada yang mau kalah. Kalau ada yang jatuh berdiri kan, pokoknya saling menyemangati. As tuh pada ujungnya yang menang kelompok 1. Lanjut tuh game, semua kelompok diadu sampai final tuh kelompok 1 lawan kelompok 2. Pas kelompok 1 lawan kelompok 2 tuh ya sama kayak game pertama tadi, saling bersaing ketat, gak ada yang mau kalah. Kalau ada yang jatuh berdiri lagi. Pada ujungnya kelompok 2, kenapa kelompok 2 bisa menang? Karena ada saya, enggak lah. Kenapa kelompok 2 bisa menang? Karena pokoknya terjaga dari segi saling menyemangati. Kalau ada yang salah, nggak ada yang saling nyalahin. Kemarin tuh ada yang salah, pas di tanah tuh ada yang kepleset, tapi ketuanya nggak marah-marah juga, saling mangatin lah. Seneng lah dan bangga banget sama kelompok aku. Jadi aku mau bilang makasih banget ke kelompok 3 karena udah ngasih yang terbaik di Mukoyam kita yang pertama ini sampai akhirnya bisa jadi kelompok terbaik di jilid 2. Makasih ya guys. Sebenarnya kaget plus gak nyangka bakal menang jadi kelompok terbaik karena di Mukoyam tuh pertama kalinya Anglan sama Angluh benar-benar disatuin tanpa ada angkatan lain, dan ternyata kita semua bisa langsung kompak tuh rasanya senang banget. Soalnya sebelum Mukoyam kita belum kenal satu sama lain, dan alhamdulillahnya karena Mukoyam kita bisa jadi saling kenal. Kita jadi suka ngobrol-ngobrol, saling sapa juga, dan hal-hal kayak gitu tuh jadi suka ke bawah sampai habis Mukoyamnya. Nah pas sebelum game estafet kan semua peserta harus saling nyebur dulu ke rawa-rawa biar pada basah bajunya, biar gak ada yang kering, biar gak ada yang iri lah ya kalau nggak main. Nah pas selesai masuk ke rawa-rawa tuh kan pada punya dendam ke panitia, bukan dendam sih, kayak pengen bahasain panitia juga, kayak ke Ustadz Torik. Langsung pada ngincar tuh semua, Ustadz Torik, Ustadz Aupa, Ustadz Farhan masuk ke semua ke rawa-rawa, kecuali Ustadz Pambudi lari aja ke jurang, saking takutnya, katanya sih bawa HP, padahal mah kosong. Di situ aja ya. Ya memang itu juga nggak sih yang harus dilakuin seorang mukmin yang baik, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sungguhnya seorang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Soalnya kalau bukan karena persaudaraan, kekompakan, dan kebersamaan, kita semua nggak akan jadi kelompok terbaik juga. Jadi makasih ya guys. Nah, tari tambang itu kuncinya ada 2, kekompakan dan kekuatan. Kalau ada satu aja yang nggak kuat, itu bakal ngaruh banget ke kekuatan orang lain. Sama aja kayak kita, dalam hidup, kita butuh orang untuk saling support dan saling nguatin. Kalau ada yang lagi lemah imannya, futur gitu misalnya, yang lain harus langsung nguatin karena lemahnya iman itu bisa nular. Atau seenggaknya dia punya kekuatan buat nggak terpengaruh. Seperti yang udah kita sering tahu dan tadi juga udah disebutin, pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang bunyinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih. Mukmin itu satu tubuh. Kalau ada yang ngerasain sakit, yang lain juga bakal ngerasa sakit. Kalau ada yang lemah, yang lain harus bantu biar dia kembali kuat. Kalau ada yang berselisih, damaikan. Jangan sampai kita membuka celah buat musuh muslim untuk memecah belah kita. Tapi ada satu momen dimana kayak lupa aja gitu sama capeknya. Itu tuh pas tarik tambang. Pas tarik tambang tuh kita ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, seru-seruan lah.
senang banget asli itu. Tapi karena yang main cuman kita sama angkatan 7, jadinya mah kayak kompetisi. Lagian angkatan 7 kalah mulu kalau angkatan 8. Tapi disitulah yang aku lihat ini nih, dimana yang satu nguatin yang lain. Dan angkatan aku mulai nyatu lah bahasanya, dimana yang awalnya main per kubu udah nggak ada lagi tuh. Terus ada hal nih yang bikin aku optimis, yaitu angkatan aku bisa kerja sama. Ya, suka duka kita latih bersama, semoga sampai ke surganya. Jadi ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Karena khususnya angkatan 6 ya. Waktu itu yang belajar cuma angkatan 6 soalnya. Jadi kami itu belajar rappling. Jadi rappling itu menurut saya berguna banget. Nanti di masa depan misalnya ada bencana, misalnya bencana kebakaran, atau kita terpaksa turun dari lereng yang terjal gitu. Kita perlu yang namanya rappling. Atau bencana-bencana lain lah yang mungkin bisa membutuhkan rappling gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Maka ini dalil bahwa kita nggak boleh menjerumuskan diri kita sendiri dalam suatu bahaya. Maka kebalikannya, kita harus menjaga diri kita dari suatu bencana. Perlu ayah bunda ketahui bahwa dalam rappling itu membutuhkan yang namanya kekuatan tangan serta ketangkasan, kekuatan dalam mengulur tali serta ketangkasan dalam menyeimbangkan badan. Karena kalau kita nggak kuat, kita nggak seimbang, taruhannya nyawa loh ini. Juga selain itu kita membutuhkan yang namanya kefokusan. Kita harus fokus dalam melihat ke atas tuh, takutnya ada batu nanti yang jatuh, atau ada reruntuhan yang jatuh. Kita juga harus fokus dalam mengulur talinya, ada ulur tarik, kita harus fokus. Gitu juga kita membutuhkan kefokusan. Pokoknya ini ilmu yang berguna banget insya Allah di masa depan kelak. Apalagi waktu itu saya dapat juara 3 lah, nggak apa-apa lah. Sama juga saya berterima kasih kepada tim Gorilla. Saya juga mewakilkan teman-teman saya, guru-guru saya, untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian karena telah mengajarkan ilmu yang mahal ini. Semoga ini semua bisa menjadi jejak baik kita, amal jariah untuk meniti jalan terpanjang, jalan menuju surga. Malam itu kita berkumpul bersama di tengah hutan, ditemani semir angin dan gelapnya malam. Kita berkumpul disatukan oleh api yang menghangatkan, dan api itu menjadi titik tengah untuk kami melakukan berbagai hal yang mengeratkan ukhuwah kami. Kami satu persatu bergantian setiap angkatannya menampilkan dan menunjukkan kreativitas dari berbagai cerita yang ada di edisi Mukhayyamnya. Dimulai dari angkatan 7 dengan alat tentaranya, dan diakhiri dengan lagu Tanah Airku. Lalu semua itu ditutup oleh angkatan 6
yang menampilkan yel unik dan baru serta drama yang mengejutkan para panitia. Di momen itu, api menemani kami menghangatkan diri karena api tak hanya selalu membakar, ia juga bisa menghangatkan mata hati yang tak lama mati karena tak satu tuju, yaitu menuju ridho sang ilahi. Ngapain? Jalan di atas api. Masya. Belum lihat, mereka belum lihat. Oke, kasih contoh. Gimana? Gimana pendapat Anda? Sangat memukau. Lain kali kasih yang lebih hebat lagi. Oh, siap. Api unggun itu sebetulnya bukan kegiatan yang baru bagi kami. Api unggun itu seperti halnya kegiatan yang wajib ada di setiap mukhoyamnya, seperti sebuah tradisi. Biasanya, setiap api unggun kami akan melingkar mengiringi api yang ada di tengah, lalu mulai bergantian untuk menampilkan perform yang telah kami siapkan sebelumnya. Hawa dari api yang menghangatkan, dan juga duduk merapat sambil tertawa dan seru-seruan bareng teman-teman, membuat api unggun jadi momen yang paling ngangenin di setiap kita mukhoyam. Api unggun kali ini sebetulnya bukan gak jauh beda sih dari api unggun yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja bagi saya dan juga teman-teman saya, terkhusus bagi angkatan 6 Zereos, ini mungkin akan jadi api unggun yang terakhir bagi kami. Kami yang paham betul tentang apa itu arti perpisahan, memilih untuk bersepakat bahwa ini akan jadi mukhoyam kami yang paling berkesan. Seperti kata kelas kami dulu, menghargai suatu hal karena itu adalah yang terakhir akan membuatnya menjadi jauh lebih berharga. Dan sesungguhnya, perpisahan hanya akan menumbuhkan kebahagiaan baru di hari esok. Di acara yang kemarin banyak sih yang menarik. Salah satunya penutupan tuh. Dia apa ya? Kalau menurut saya yang paling menarik tuh, yang paling memorable tuh salah satunya penghargaan pesertanya sih. Kayak wah, ada aja gitu penghargaan 3 kategori sih yang menurut saya menarik. Peserta terasik sendiri, ter-NPC, tergila gitu. Kayak gokil aja, bisa kayak gitu. Ada juga penghargaan peserta terbaik, foto terbaik ya ada sayanya sih, pastilah kayak gitu. Tapi ada satu sih yang saya percaya, saya yakinin. Dari setiap masing-masing kita per individunya, per peletonnya itu pasti kita merasa kita tuh yang paling terbaik buat diri kita sendiri. Itu pasti. Kita yang tahu kesulitan kita masing-masing. Apa yang udah kita lewati di mukhoyam kemarin sampai di acara penutupan kemarin, itu pasti semuanya yang terbaik yang kita lakuin. Gak ada yang paling terbaik, karena yang terbaik kita semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena dari semua susah, gak akan pernah ada sudah jika rangkul kebersamaan itu gak lagi ganti singgah. Kaget sih, tapi senang juga soalnya dapat palcis, apalagi menang terasik sendiri. Semoga ini gak jadi kemenangan terakhir aku, tapi karena ini masih awalan bukan akhir cerita dari diri kita sendiri. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Fat ayat 1, bahwasannya sungguh kami telah menjanjikan kemenangan yang nyata.
Nah, ini ditunjukkan untuk kaum muslimin yang memang benar-benar ingin meraih itu, bukan hanya sekedar mengharapkan. Karena semoga yang kita lakukan ini bisa menjadi salah satu jalan Allah untuk memudahkan kami memenuhi satu amanahnya di muka bumi ini sebagai khalifah yang sebenarnya, terlebih untuk mengembalikan peradaban yang tadinya hanya kisah belaka, kita kembalikan itu semua bersama-sama. Setelah Muhoyam dilaksanakan selama 2 malam 3 hari, saya ambil rehat anak-anak beberapa saat, kira-kira 2 hari 3 hari. Kemudian pas pelajaran ada pelajaran kosong, terus saya masuk ke mereka, atau pas pelajaran saya lupa waktu itu. Angkatan 9 dan angkatan 10 di 2 kelas yang berbeda, di hari yang berbeda. Saya masuk di angkatan yang 10 di akhwat saat itu. Saya minta mereka untuk menuliskan tentang pengalaman Muhoyam, karena angkatan 10 dan angkatan 9 ini seingat saya itu memang perdana baru mereka melaksanakan Muhoyam. Ada 2 kalimat yang hampir rata ya saya dapatkan, khususnya dari adik-adik angkatan 10. Pertama tentang nggak expect katanya. Masya Allah Ustadz, kita jalan 18 kilo, mereka bilang 18 kilo, panitia bilang 8 kilo, nggak mungkin Ustadz, karena kita punya jam smartwatch itu ya, kemudian itu bisa menghitung, dan hitungan kami antara 18 sampai 16 kilo, dan kami Masya Allah kami nggak expect Ustadz. Kami jalan malam hari, kemudian menempuh perjalanan yang kami lewat kuburan Ustadz, kami lewat semak belukar dan seterusnya. Mereka nggak expect jalan panjang kayak gitu ya. Kemudian ada kalimat menurut saya menarik ya. Kami juga baru tahu ternyata kakak kelas nggak semengerikan itu gitu. Mereka cerita karena kami itu satu kelompok, sebagian besar kami, tapi sebagian kecil adalah kakak kelas kami. Mereka sebut di kakak-kakak angkatan 9, ya Allah saat mereka itu baik-baik banget, mereka sabar banget katanya gitu. Kami jalan, karena kami jalan itu treknya naik turun gunung, kemudian ketika satu di antara kami ada yang nggak kuat, ya udah kita sepakat kita duduk sampai kemudian nanti ada ustadz yang memantau datang dan seterusnya. Dan saya mendapati ini ada satu santri yang kontrol dari angkatan 9 atau dari angkatan 10 itu dia harus terhenti cukup lama, bahkan kita harus treatment agar dia sadar kembali dan seterusnya. Masya Allah, yang saya lihat itu kakak kelasnya telaten banget, sampai harus menemani dan seterusnya, sampai dia lakukan apapun untuk si adik kelasnya ini agar tetap bisa semangat kembali dan sadar kembali karena sempat pingsan. Itu bagi saya satu hal yang mahal ya, mahal. Dan pertama tentang tema kekuatan berjalan sepanjang itu, tentu kita nggak pernah lepas dari Ibunda Asma ya, untuk memberikan pelayanan terbaik untuk ayah dan Rasul. Beliau harus berjalan 7 km dari kota Madinah ke tempat di mana Nabi dan Abu Bakar ini bersemayam 3 hari 3 malam untuk mengkondisikan sampai kemudian Mekah bisa terkondisikan, baru mereka kemudian beliau berdua kemudian berhijrah. Ada tema kekuatan, ada kesabaran, ada dialog yang kemudian saling menguatkan satu sama lain. Ada tema ukhuwah. Nah ini mahal lagi nih, ukhuwah. Padahal kemudian ada satu riwayat kemudian menyampaikan bahwa hal yang pertama kali akan dicabut oleh Allah adalah ulfah, persatuan. Dan bangsa dan masyarakat kita hari ini sedang lama diuji tentang tema persatuan.
mereka bersatu dalam kondisi. Tentu kalau kita berbicara tentang kekurangan, banyak banget kekurangan. Panitia nggak kurang-kurang melakukan kekurangan. Sampai sana hujan deras luar biasa, banyak yang sakit. Tapi saya itu menunggu apa ya? Ada kalimat-kalimat yang menyebalkan ya, atau kalimat menyesali dari kalangan peserta itu kok sepertinya saya nggak dapat kan. Itu korespondensi dari santri angkatan 9 sangat nangis. Saya belum lihat dari angkatan 8, 6 dan 7. Tapi itu yang terjadi, Masya Allah. Mereka menikmati. Kalau ditanya panitianya kacau ini kemarin. Kami dievaluasi, kami tidak menyiapkan dengan sangat baik. Banyak santri yang sakit dan seterusnya. Tapi saya melihat di santri mereka sangat bahagia, dan sampai ada yang mengatakan seandainya kehidupan di madrasah ini mukhoyam terus, Masya Allah. Oke, kita akan lakukan, karena memang di dalam kita mukhoyam tarbawi itu ada mukhoyam yang 1 bulan, tinggal nanti targetannya apa. Itu saya kira pelajaran mahal. Dan kalau kita lihat tentang tema mukhoyam ini sendiri, kita akan tahu bagaimana kemudian perjalanan Nabi di setiap ghazawatnya, kemudian para saroya yang mereka ya berangkat memantau, mengamati, kadang harus berperang, kadang harus menentukan sikap dan seterusnya, dan mereka mendirikan tenda dan seterusnya. Berangkat dari literatur untuk mengembalikan pada kebesaran, kalau nggak dapat minimal dapat barokahnya. Saya Ja'far Hambal dan keluarga Madrasah Al-Fatih sedang berbahagia dengan mukhoyam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.